Assalamualaikum teman-teman kelas 7. Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat berpangkat. Melanjutkan pembahasan sebelumnya ya. Nah, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas sifat bilangan bulat berpangkat dulu ya teman-teman. Ingat, sifat bilangan bulat berpangkat ini ada 5 sifat. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga, ada sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Yang keempat, ada sifat perpangkatan pada perkalian. Dan yang kelima, ada sifat perpangkatan pada pembagian. Nah, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 sifat, yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat dan sifat pembagian bilangan berpangkat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 sifat lagi, yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat, sifat perpangkatan pada perkalian, dan sifat perpangkatan pada pembagian. Kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Ada sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Dituliskan sifatnya seperti ini. Di dalam kurung ada A pangkat M, lalu di luar kurungnya ada pangkat N. Itu sama artinya dengan A pangkat M dikalikan dengan pangkat N. Jadi pangkatnya yang dikalikan teman-teman. Contohnya, nah ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Itu sama artinya dengan berarti 2 pangkat 3 ini ada 2 kali. Berarti 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Nah, jika digabungkan seperti ini teman-teman. Berarti 2-nya ada 6. Sehingga 2 pangkat 3 pangkat 2 ini bisa diartikan dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Maka dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat 3 lalu dipangkatkan lagi dengan 2 di luar kurungnya itu sama artinya dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Contoh selanjutnya, 6 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3, maka 6 pangkat 4 kali 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti hasilnya 6 pangkat 12. Bisa ya teman-teman? Nah teman-teman, silahkan teman-teman kerjakan kuis ini ya. Sifat selanjutnya yaitu sifat perpangkatan pada perkalian. Rumusnya seperti ini teman-teman. A dikali B, lalu di luar kurungnya ada pangkat M, maka sama saja dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Nah, kita buktikan ya. 3 kali 2 dipangkatkan dengan 3, berarti 3 kali 2-nya ada 3 kali ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini dituliskannya. Berarti 3-nya ada 3, 2-nya juga ada 3, maka sama artinya dengan 3 pangkat 3 lalu dikalikan dengan 2 pangkat 3. Berarti terbukti teman-teman. Sehingga kalau misalnya teman-teman ada soal seperti ini, 12 kali 8 pangkat 7, hasilnya adalah 12 pangkat 7 dikalikan dengan 8 pangkat 7. Selanjutnya, teman-teman silahkan kerjakan kuis ini ya. Cuma 2 soal. Caranya seperti yang Bunda ajarkan tadi ya.
Sifat selanjutnya adalah sifat perpangkatan pada pembagian. Sebenarnya, sifat ini mirip dengan sifat perpangkatan pada perkalian sebelumnya. Hanya tandanya saja yang berbeda, teman-teman. Tapi di sini ada syarat tertentu, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti 5 dibagi 3 lalu dipangkatkan dengan 4. Kita buktikan apakah hasilnya adalah 5 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, seperti ini teman-teman. 5/3 lalu dipangkatkan dengan 4, berarti 5/3-nya itu ada 4 kali. Maka di sini tulis 5-nya ada 4 kali, 3-nya juga ada 4 kali. Maka terbukti bahwa 5 bagi 3 pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 5 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Contoh selanjutnya ada 2 bagi 6 dipangkatkan dengan 5. Kita langsung saja teman-teman, karena tadi sudah terbukti, berarti 2 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5 hasilnya. Sama ya. Selanjutnya teman-teman silahkan kerjakan kuisnya. Hanya 2 soal saja teman-teman. Tulis di buku tulis ya. Lalu kerjakan. Caranya seperti yang Bunda ajarkan sebelumnya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat negatif. Barisannya seperti ini teman-teman, ada 2 pangkat 4 hingga 2 pangkat negatif n. Ingat, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Kalau 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Lalu 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 2 pangkat negatif 1 berarti hasilnya adalah 1/2. 2 pangkat negatif 2 hasilnya adalah 1/4. Lalu 2 pangkat negatif 3 adalah hasilnya 1/8. Maka dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat negatif n nanti hasilnya adalah 1/n. Ingat teman-teman, 1/2 itu adalah 1/2 pangkat 1. 1/4 itu sama aja dengan 1/2 pangkat 2, lalu 1/8 itu sama aja dengan 1/2 pangkat 3. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk semua A jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1 untuk bilangan berapapun ya teman-teman. Lalu untuk A pangkat negatif n berarti 1/A pangkat n. Contohnya seperti ini teman-teman. Nanti Bunda beri contoh di kotak bilangan berpangkat seperti ini. 5A B pangkat negatif 1. Ingat, A ini walaupun tidak dituliskan berarti A-nya pangkat 1 ya teman-teman. Nah, jika ditanyakan bilangan berpangkat positif, maka semua pangkatnya harus positif. Jadi karena A ini sudah positif, jadi kita tidak perlu ubah, kita tinggal ubah dengan B-nya. B ini tadinya pangkat negatif 1, berarti 1/B. 5A dikali 1/B sama dengan 5A/B. Nah, untuk bilangan berpangkat negatifnya kita tinggal balik. B pangkat negatif 1 per 5 pangkat negatif 1, A pangkat negatif 1. Teman-teman silahkan kerjakan yang di bawahnya ya. 2x pangkat 2 dikalikan dengan y per z pangkat 3. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.